Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait awal mula munculnya gerakan feminisme di negara Indonesia. Teman-temanku, gelombang liberalisme di Indonesia masuk dari berbagai pintu. Salah satu pintu yang boleh dikatakan sukses adalah pintu tentang isu kesetaraan gender. Isu ini bahkan telah berhasil menembus kebijakan negara. Alhasil, gender mainstreaming menjadi salah satu program penting dalam semua lini program yang dicanangkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga meratifikasi MDGs, Millennium Development Goals, yang salah satu indikatornya adalah pengarus utamaan tentang gender. Jadi targetnya sangatlah jelas, yaitu menyamakan peran antara laki-laki dan juga perempuan. Oleh sebab itu, yang akan menjadi fokus pada kesempatan kali ini adalah dari mana asal muasal gerakan feminisme ini muncul di negara kita, yaitu negara Indonesia. Gerakan perempuan di Indonesia mulai menyeruak ke permukaan setelah terbit buku kompilasi surat menyurat antara Kartini dengan teman-teman Belandanya yang bernama Abendanon, setelah Ovingsur dan lain-lain, yang berjudul Door Duisternis tot Licht pada tahun 1911. Nah, buku tersebut menjadi populer ketika Armin Pane, seorang pujangga angkatan Balai Pustaka, menerjemahkannya dan memberinya judul yaitu Habis Gelap, Terbitlah Terang. Nah, buku tersebut dianggap memberi inspirasi bagi kaum wanita yang ada di Indonesia untuk memperjuangkan harkat dan juga martabat mereka agar sejajar dengan laki-laki. Alhasil, kata emansipasi wanita ini menjadi kata-kata yang sangat familiar di negara ini ketika itu. Nah, dan Kartini pun didaulat sebagai salah seorang pahlawan wanita kebanggaan bangsa ini. Dalam surat-suratnya, Kartini bercerita tentang kegetiran dan juga nestapa yang dialaminya sebagai anak wanita seorang priyayi Jawa yang pada saat ini setara dengan bupati. Ia selalu ditempatkan sebagai makhluk kelas 2 setelah saudara laki-lakinya. Perannya dianggap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Ayahnya yang menikah secara poligami itu juga membuatnya sangat tidak senang, sekalipun akhirnya ia harus menerima kenyataan menjadi istri keempat Bupati Rembang ketika itu. Nah, atas pengalaman yang dialaminya itu, Kartini sampai pada kesimpulan bahwa wanita Indonesia harus bergerak dan bangkit untuk melawan penindasan ini. Untuk bangkit itu, Kartini bercita-cita memberi bekal pendidikan kepada anak-anak perempuan, terutama tentang budi pekerti, agar mereka mampu untuk menjadi ibu yang memiliki budi pekerti yang luhur, yang dapat berdiri sendiri, mencari nafkah, sehingga mereka tidak perlu kawin kalau mereka tidak mau untuk kawin. Nah, sampai pada titik inilah pemikiran-pemikiran Kartini terlihat terang benderang, ya. Walaupun akhirnya ia memilih untuk meninggalkan pemikiran-pemikirannya tersebut. Kartini rupanya lebih senang untuk menjadi wanita Jawa yang apa adanya. Ia memilih untuk menikah, punya anak, dan tidak bekerja mencari nafkah sendiri seperti yang ia angan-angankan sebelumnya. Bahkan pernikahan poligami yang sebelumnya sangat dimusuhi dan dianggapnya sangat diskriminatif terhadap wanita, pada akhirnya ia juga menjalaninya. Nah, keputusannya ini sangat disayangkan oleh teman-teman Belandanya. Kenapa? Karena ketika itu temannya yang bernama Stella itu kecewa atas perubahan pikiran dalam diri Kartini tersebut. Sebagai seorang penganut feminisme yang sudah mendarah daging, Stella betul-betul tidak dapat mengerti keputusan Kartini tersebut.
Nah, Kartini sendiri tidak terlihat sama sekali merasa tertindas atas pernikahan poligaminya itu. Bahkan beberapa saat setelah pernikahannya, Kartini mulai menulis surat kepada Abendanon dan istrinya yang menunjukkan bahwa pernikahannya, sekalipun pernikahan keempat bagi suaminya, sama sekali baik-baik saja dan tidak ada masalah di dalam pernikahan tersebut. Nah, dengan mencermati perjalanan hidup Kartini yang seperti itu, patut dipertanyakan dari mana Kartini punya pemikiran feminis pada awal-awal surat Kartini tersebut. Padahal sejatinya Kartini adalah wanita Jawa yang ternyata lebih menghayati kehidupan budayanya. Yang unik adalah kesenangannya itu justru lahir dalam harmoni mengikuti ritme budaya tempat sekian lama ia hidup dan sudah mendarah daging sejak lahir. Ia tidak pernah senang untuk menjadi wanita pemberontak seperti yang diajarkan oleh para feminis. Pertanyaan ini tidak akan pernah terjawab kalau seandainya kita tidak mulai untuk mencermati di mana Kartini mulai bersekolah dan dengan siapa ia berkirim surat. Oleh karena itu, mari kita telusuri lebih dalam agar kita lebih tahu dari mana Kartini mulai sekolah seperti itu. Kartini mulai bersekolah di sekolah Belanda karena ia seorang anak bupati yang bisa menikmati sekolah bersama dengan anak-anak Belanda. Nah, mulai kemudian menjelang abad ke-20 saat Kartini bersekolah adalah saat ide-ide politik yang dipengaruhi kelompok liberal di Belanda tengah menjadi arus wacana utama di Hindia Belanda ketika itu. Selain karena arus wacana politik etis, bersekolahnya Kartini di sekolah Belanda tersebut sudah tentu Kartini akan menyerap berbagai paham yang tengah berkembang di barat ketika itu. Salah satu yang tidak bisa dihindari adalah tentang liberalisme. Pandangannya tentang kedudukan laki-laki dan perempuan pun hampir bisa dipastikan banyak terpengaruh dari pandangan-pandangan liberal yang diajarkan oleh guru-guru Belandanya di sekolahnya ketika itu. Dari sekolah Belanda ini pula, Kartini bertemu dengan buku-buku dan juga surat kabar yang sedikit atau mungkin lumayan banyak yang berhalauan liberal. Pengaruh feminis yang paling meyakinkan dalam surat-suratnya adalah teman-teman korespondensinya sendiri. Stella Zihandler adalah salah seorang teman Kartini yang paling feminis dibanding teman-temannya yang lainnya. Usia Stella ini lebih tua 5 tahun dari Kartini. Ia merupakan anak dari orang tua Yahudi Belanda. Ia merupakan penganut sosialis yang sangat kuat dan aktivis feminis sejak ia masih tinggal di Belanda ketika itu, yang kemudian ia berpindah untuk bekerja di Indonesia. Kartini mulai berkenalan dengan Stella pada tahun 1899. Nah, melalui redaksi The Holland Slade, majalah wanita yang saat itu sangat populer. Teman-temannya yang lain pun rata-rata berpaham liberal, seperti pada umumnya. Orang-orang yang datang dari Belanda pada abad ke-19 dan abad ke-20 rata-rata berpaham liberal. Paham feminis yang muncul dalam surat-surat Kartini hampir bisa kita pastikan berasal dari dua sumber utama, yaitu sekolah Belanda dan juga teman-teman Belandanya. Beruntungnya apa? Beruntungnya adalah ketika bahwa Kartini sesungguhnya tidak benar-benar menjadi feminis yang ekstrim, yaitu feminis yang memusuhi kaum laki-laki. Feminisme bagi Kartini hanya sebatas wacana yang bergejolak dalam pikirannya. Selebihnya, ia sampaikan itu dalam surat-suratnya.
Bahkan yang perlu kita ketahui adalah Kartini sendiri tidak pernah berniat sama sekali mempublikasikan pikiran-pikirannya tersebut sampai ia meninggal pada tahun 1904 dalam usia 25 tahun, beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Justru yang unik adalah yang mempromosikan pemikiran-pemikiran feminisme Kartini ini adalah Mr. Abendanon, seorang menteri agama, pengajaran, dan kerajinan Hindia Belanda ketika itu. Ia mulai mengumpulkan semua surat-surat Kartini dan mulai untuk menyusunnya, kemudian menerbitkannya 7 tahun setelah Kartini wafat. Dari sini yang perlu diperhatikan adalah Abendanon sendiri secara politis adalah penganut aliran etis di Belanda ketika itu. Maka sangat wajar kalau ia kemudian mempromosikan ide-ide liberal seperti yang tercermin dalam surat-surat Kartini. Secara tidak langsung, Abendanon ini ingin mengajarkan feminisme liberal kepada masyarakat Indonesia, namun meminjam tangan anak bangsa Indonesia sendiri, yaitu ibu kita, Ibu Kartini. Inilah sesungguhnya awal mula benih feminisme liberal yang ditaburkan di bumi Indonesia, yang sesungguhnya tidak menyimpan masalah besar dalam hubungan laki-laki perempuan sejak Islam datang ke negeri ini. Wallahu alam. Maka yang perlu kita perhatikan adalah kita harus berhati-hati, jangan pernah sampai terkecoh dengan surat kabar ataupun berita-berita yang mengatakan bahwasanya awal mula lahirnya feminisme di Indonesia itu berasal dari Ibu Kartini. Namun sebaliknya, yang justru merubah pemikiran-pemikiran tersebut menjadi halauan liberal feminis itu adalah Mr. Abendanon, yang merupakan seorang menteri yang hidup ketika itu, dan ia merupakan seorang warga Belanda yang menganut aliran politis etis. Maka dari sini kita harus benar-benar mencermati dan harus benar-benar waspada. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.